Muhammadiyah, organisasi Islam terkaya di dunia. Halo, jumpa Goslo lagi jumpa Goslo. Apa kabar semua? Semoga semua dirahmati, diberkahi Yang Maha Kuasa. Setelah berbagi video Muhammadiyah organisasi paling sukses sedunia, kali ini Goslo lanjutkan dengan Muhammadiyah, organisasi paling kaya sedunia. Sama seperti video pertama yang sebatas pendapat orang, video kedua ini juga pendapat orang, tapi bukan pendapat sembarang pendapat dan juga bukan orang sembarang orang. Dia adalah Fuad Pahdepi, seorang penulis, pengusaha, dan aktivis. Ia merupakan lulusan Monash University, Australia, jurusan Hubungan Internasional. Memang belum ada lembaga yang melakukan studi perhitungan dan pemeringkatan organisasi Islam sedunia. Namun seandainya ada, tak dapat diragukan lagi bahwa Muhammadiyah akan berada di nomor-nomor atas dari ranking itu. Menghitung kekayaan ormas nirlaba seperti Muhammadiyah, tentu lebih sulit dibandingkan dengan menghitung aset perorangan ataupun perusahaan. Betapa tidak, seluruh aset Muhammadiyah adalah atas nama umat. Semua potensi ekonomi yang dimilikinya sebesar-besarnya dikembalikan kepada dan untuk kepentingan umat. Namun berapa sih sebenarnya kekayaan Muhammadiyah? Pada tahun 2017 saja dilaporkan Muhammadiyah mengelola hampir 21 juta meter persegi tanah wakaf. Artinya, tanah itu hampir setara dengan 30 kali luas Singapura, hampir 4 kali luas Pulau Bali, sebesar negara Slovenia. Istimewanya, tak sejengkal pun tanah itu atas nama pribadi-pribadi tertentu, seluruhnya atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Dan itu bukan tanah kosong, di atasnya berdiri bangunan-bangunan produktif. Di atasnya berdiri sekurangnya 19.951 sekolah, 13.000 masjid dan musola, 765 bank perkreditan rakyat syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit dan klinik, 437 baitul mal, 176 perguruan tinggi dan 102 pondok pesantren. Catatan Goslo, jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah yang 176 pada tahun 2017 itu menyusut menjadi 172 pada tahun 2021. Mengapa? Ada yang bangkrut? Bukan, beberapa perguruan tinggi seperti akademi dan sekolah tinggi bergabung menjadi satu universitas yang sejatinya meningkat kualitasnya. Baik, kita lanjutkan. Sekian banyak amal usaha Muhammadiyah tersebut tidak saja memberi manfaat kepada lebih dari 25 juta warga Muhammadiyah, namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas Indonesia, baik muslim maupun non-muslim. Sama sekali tak mengherankan jika banyak pakar menyebut bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern terbesar di dunia. Manajemen organisasi ini dikerjakan secara rapi, terdokumentasi dengan baik, dikelola secara transparan dengan visi yang progresif berkemajuan. Kekayaan Muhammadiyah itu tidak muncul seketika. Seluruh aset, amal usaha, dan bakti nyata Muhammadiyah merupakan kerja panjang selama 110 tahun. Mentalitas yang dibentuk di organisasi ini adalah mental agonia atau mental orang kaya, mental memberi, spirit al-ma'un yang membebaskan sekaligus memberdayakan. Diperkuat oleh doktrin pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan yang mengatakan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Pengurus persyarikatan ini didorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga bisa mengabdikan hidup untuk sebesar-besarnya kepentingan persyarikatan dan umat. Posisi ini pula yang secara kolektif ingin diperlihatkan Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah tidak ingin menempatkan tangan di bawah dengan selalu berharap pada program atau bantuan pemerintah. Sebaliknya, Muhammadiyah selalu bertanya apa yang bisa diberikan dan dibantu oleh Muhammadiyah untuk pemerintah.
Saat pemerintah membuat program BPJS Kesehatan sebagai bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat. Misalnya, Muhammadiyah rela menalangi dulu sejumlah pembiayaan untuk dibayar belakangan klaimnya. Saat COVID-19 melanda dan pemerintah kesulitan melobi rumah sakit untuk penanganan pasien trauma, Rumah Sakit Muhammadiyah dibuka sebagai tempat isolasi dan pemulihan. Dan itu pun boleh bayar belakangan. Belum lagi Lazismu yang mengkonsolidasi miliaran dana sebagai bentuk jaring pengaman sosial selama pandemi. Lihat juga ratusan ribu lapangan pekerjaan yang dibuka oleh ribuan amal usaha Muhammadiyah, jutaan pelajar dan mahasiswa, serta puluhan juta alumni lulusan sekolah dan perguruan Muhammadiyah yang kini menggerakkan roda-roda peradaban negeri. Dalam 110 tahun kiprahnya, dengan mentalitas kaya ini, Muhammadiyah terus berusaha memberi yang terbaik untuk negeri. Muhammadiyah serius menjadi pemain utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur. Berangkat dari data dan fakta itu, jelas Muhammadiyah tak kekurangan panggung untuk menunjukkan eksistensinya. Jauh di belakang hari Muhammadiyah sudah selesai pada soal besar-besaran jumlah pengikut, adu kuat dan adu keras dalam berteriak, apalagi turun ke jalan-jalan untuk mencari panggung. Panggung Muhammadiyah adalah puluhan ribu sekolah, di sana anak-anak bangsa dicerdaskan dan dicerahkan. Ratusan perguruan tinggi, di sana para akademisi dan intelektual Muhammadiyah merancang peradaban. Lalu di ribuan masjid, ratusan rumah sakit dan amal usaha lainnya, kader-kader Muhammadiyah berkiprah memberi bakti yang terbaik untuk negeri. Itulah cara Muhammadiyah mencintai Indonesia, mencerahkan dunia. Bagaimana kawan gue Slow? Percaya Muhammadiyah adalah organisasi paling kaya sedunia? Anda tentu akan menjadi orang yang paling sibuk mempersiapkan data bila Anda tidak percaya. Paling kaya atau paling miskin, Muhammadiyah sendiri tentu tak peduli, karena bukan itu tujuannya berdiri. Tahniah untuk Muhammadiyah, kami bangga menjadi bagian dari cerah sang surya.